بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anakku, hari ini kita berjumpa lagi pada pembelajaran tematik. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Kaifa halukum? Semoga kalian hari ini dalam keadaan yang sehat dan semoga tetap semangat untuk belajar. Anak-anakku, sebelum belajar, mari terlebih dahulu kita membaca doa agar apa yang kita pelajari bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hari ini kita akan membahas materi tentang cuaca, yaitu tema 5, subtema 2, perubahan cuaca, pembelajaran kelima dan keenam. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengidentifikasi kosakata tentang perubahan cuaca, memberi contoh sikap bersatu dalam keberagaman, menentukan nilai pecahan. Materi pertama, mengidentifikasi kosakata tentang perubahan cuaca. Ayo membaca. Cuaca dan perubahan cuaca sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia di muka bumi ini. Pada musim hujan, misalnya curah hujan tinggi sehingga ketersediaan air di bumi sangat banyak. Sebaliknya, pada musim kemarau, ketersediaan air di bumi berkurang, bahkan terkadang mengalami kekeringan, sehingga sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Nah, anak-anakku, di bawah ini ada beberapa contoh kegiatan yang dipengaruhi oleh cuaca. 1. Pengaruh cuaca terhadap kegiatan bercocok tanam. Kegiatan pertanian, baik pertanian sawah maupun pertanian perkebunan, sangat dipengaruhi oleh cuaca. Saat hujan turun, tanah persawahan dan perkebunan menjadi basah dan lembab. Sebagian tumbuhan menyukai kondisi tanah yang basah dan lembab. Akan tetapi jika terlalu basah dan lembab, akan menyebabkan akar-akar tanaman menjadi busuk dan akhirnya mati. Apalagi jika sampai terjadi banjir, maka padi yang baru ditanam bisa mati. Ini contohnya. Nah, contoh yang pertama adalah ketika sawah yang tumbuh subur dengan pengairan yang cukup. Yang kedua, yang ini yaitu contoh sawah yang rusak akibat kebanjiran.
2. Pengaruh cuaca terhadap pertumbuhan tanaman. Pada musim kemarau, cuaca panas. Panas matahari sebenarnya juga penting untuk membantu pertumbuhan tanaman. Akan tetapi, jika musim panas terlalu panjang, akan menyebabkan tanah menjadi kering. Tanaman menjadi kurang air dan akhirnya mati. Hanya beberapa jenis tanaman yang dapat bertahan di kondisi cuaca yang sangat panas, seperti tanaman kaktus atau tanaman yang berselaput lilin. Nah, ini contoh gambar sinar matahari yang bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, 3. Pengaruh cuaca terhadap proses pengeringan. Nah, anak-anak, pada musim kemarau suhu udara sangat panas, sehingga mempermudah atau mempercepat proses pengeringan, seperti pengeringan pakaian, pengeringan pada proses pembuatan garam, pengeringan pada proses pembuatan ikan asin, kerupuk, dan sebagainya. Contohnya, contoh gambar di sini ada yang sedang menjemur pakaian dan ada yang sedang menjemur ikan. Itu sangat bermanfaat ketika matahari bersinar dengan baik. 4. Pengaruh cuaca terhadap jenis pakaian yang digunakan. Nah, anak-anak, tentu cuaca juga mempengaruhi jenis pakaian yang kita pakai. Saat musim hujan, karena udara sangat dingin, orang banyak menggunakan pakaian yang tebal untuk menghangatkan tubuhnya. Misalnya, pakaian yang terbuat dari bahan wol atau jaket yang tebal dan lain sebagainya. Sebaliknya, pada cuaca panas orang cenderung menghindari pakaian tebal dan lebih suka memilih menggunakan pakaian yang tidak terlalu tebal dan menyerap keringat, misalnya pakaian dari bahan katun. Ini contoh gambarnya seperti ini. Ini adalah ketika cuaca cenderung tidak dingin. Kalau yang ini adalah contoh baju atau pakaian yang dipakai ketika musim dingin. Tentunya sangat berbeda ya. Dan tentu cuaca tersebut mempengaruhi pakaian yang digunakan. Tugas pertama. Kerjakan tugas pada halaman 93. Tulislah pokok-pokok isi bacaan tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Materi selanjutnya memberi contoh sikap bersatu dalam keberagaman. Ayo mengamati. Udara masih terasa sejuk. Fahzam dan teman-teman kembali bermain lompat tali. Talinya terbuat dari rangkaian karet gelang. Saat asik bermain, tiba-tiba qadarullah talinya putus. Karet-karet gelang berceceran di atas lapangan. Teman-teman langsung membantu Fudoil memperbaiki tali itu. Taufik dan Mirza memungut karet gelang yang berceceran di atas lapangan. Mereka mengumpulkan karet gelang itu ke Salman. Salman kemudian menyerahkan karet gelang tersebut kepada Taufik. Fahzam dan Fudoil membantu merangkai kembali karet gelang tersebut. Beberapa manfaat sikap bersatu dalam keberagaman
Menurut Mirza antara lain, 1. Menumbuhkan kepedulian, 2. Tidak membeda-bedakan teman, 3. Saling menghargai antar teman, 4. Menghindari pertengkaran. Materi terakhir, menentukan nilai pecahan. Ayo mencari tahu. Menentukan bilangan pecahan yang lebih besar. Ahmad dan teman-temannya selalu menunjukkan sikap bersatu baik di sekolah maupun di rumah. Sebagai bentuk sikap bersatu, mereka juga senang berbagi. Seperti hari ini, Hasan membawa 2 kotak kue untuk dimakan bersama seusai belajar. Masing-masing kue sudah dibagi menjadi 15 potong. Ahmad mengambil 3 potong dari kue bolu rasa pandan. Andi mengambil 2 potong dari kue bolu stroberi. Masya Allah, enak sekali ya anak-anak. Coba kita lihat penampakan kuenya seperti apa. Nah, ini yang warna hijau adalah bolu rasa pandan. Tadi Andi mengambil 2 potong, sedangkan Ahmad mengambil 3 potong bolu rasa stroberi. Ahmad mengambil 3 potong kue bolu rasa pandan. Jika dituliskan dalam bentuk bilangan pecahan adalah 3/15 seperti ini. Andi mengambil 2 potong kue bolu rasa stroberi. Dan jika dituliskan dalam bentuk bilangan pecahan adalah seperti ini, 2/15. Nah, anak-anakku, kue bolu siapa yang paling besar? Jawabannya 3/15 lebih besar daripada 2/15. Jika dituliskan dalam lambang matematika adalah seperti ini. 3/15 lebih besar dari 2/15. Tugas 2. Tugas 2 yaitu kerjakan tugas pada halaman 95. Tentukan bilangan pecahan yang lebih besar. Tentu kalian sudah beberapa kali mendapatkan pelajaran mengenai bilangan pecahan lebih besar dan lebih kecil. Insya Allah kalian bisa mengerjakannya ya anak-anak. Anak-anakku, kelas 3A SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran ke-5 dan ke-6 pada hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.